Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahyub, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan ilmiah penting terkait keberlanjutan pendidikan tinggi melalui penggunaan biaya UKT di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa UKT merupakan salah satu komponen biaya yang paling membebani mahasiswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Meriza DDK 2024 dan Sari DDK TT yang menunjukkan bahwa tingginya biaya pendidikan dapat menjadi penghalang utama bagi aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa strategi-strategi seperti pemberian beasiswa, bantuan keuangan, dan kebijakan subsidi pemerintah dapat secara signifikan meringankan beban UKT. Yang mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa intervensi finansial yang tepat dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Temuan lain adalah pentingnya peran lembaga sosial dalam memberikan bantuan finansial, yang juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi. Yang mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa intervensi finansial yang tepat dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Temuan lain adalah pentingnya peran lembaga swasta dalam memberikan bantuan finansial, yang juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi. Temuan bahwa UKT merupakan komponen biaya yang signifikan membebani mahasiswa dapat dijelaskan oleh struktur ekonomi keluarga di Indonesia, di mana sebagian besar pendapatan keluarga berpenghasilan rendah dialokasikan untuk kebutuhan dasar, sehingga menyisakan sedikit ruang untuk biaya pendidikan tinggi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak keluarga di Indonesia masih bergantungan pada satu sumber pendapatan, sehingga beasiswa biaya tambahan seperti UKT menjadi beban yang berat. Mengapa strategi pemberian beasiswa dan bantuan keuangan efektif dalam meringankan UKT? Hal ini dapat dijelaskan oleh melalui teori ekonomi pendidikan, menyatakan bahwa dukungan finansial langsung dapat meningkatkan kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Studi oleh Ardiansah DDK 2022 menunjukkan bahwa beasiswa dan bantuan keuangan dengan cara dapat secara signifikan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi oleh karena mengurangi hambatan finansial yang dihadapi oleh mahasiswa. Tren positif yang muncul dari intervensi pemerintah dan lembaga swasta dalam memberikan bantuan finansial dapat dijelaskan melalui konsep tanggung jawab sosial dan peran pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Upaya ini diperkuat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan beasiswa untuk memastikan bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Kedua, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam merancang dan mengimplementasikan program-program tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Yang berfokus pada pendidikan, program-program ini dapat membantu meringankan beban UKT dan memberikan peluang lebih besar bagi mahasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi. Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pemenuhan biaya UKT terhadap keberlanjutan pendidikan tinggi dan kinerja akademik mahasiswa. Studi longitudinal dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas berbagai kebijakan dan program bantuan keuangan. Keempat, hambatan-hambatan seperti keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan tantangan dalam mengidentifikasi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan harus diatasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini melalui meningkatkan kapasitas organisasional dan menyediakan sumber daya yang memadai. Terakhir, penting bagi lembaga pendidikan tinggi untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan UKT program bantuan
keuangan secara berkala. Evaluasi ini dapat membantu menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kondisi ekonomi yang berubah. Dengan memperhatikan saran-saran ini, diharapkan keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia dapat terjamin, sehingga menghasilkan kelulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.